Di tengah hamparan hijau Jawa Barat, tersembunyi sebuah desa yang memancarkan keajaiban masa lalu. Selamat datang di Kampung Naga, sebuah tempat di mana sejarah hidup berdampingan dengan kekayaan budaya. Sebelum melangkah ke dalam kisah Kampung Naga, kami bersiap dengan penuh semangat. Perlengkapan dipersiapkan dan semangat petualangan membara dalam hati. Kami pun berkumpul di Cimalaka pada jam 4:30, tepatnya setelah sholat subuh. Setelah semuanya berkumpul, pada jam 5 pagi, kami memulai perjalanan menuju Kampung Naga. Kedatangan kami disambut dengan hangat oleh masyarakat Kampung Naga. Setiap senyuman adalah cerminan dari keramahan dan kebaikan hati yang melekat dalam budaya mereka. Kami memasuki kisah hidup para penduduk Kampung Naga dengan langkah yang penuh kekaguman. Rumah-rumah bambu menjadi saksi bisu dari kejayaan arsitektur tradisional, sementara kerajinan tangan menjadi bukti keuletan dan keindahan. Untuk masalah sejarah, Kampung Naga bisa disebut Paremun Obor atau kehilangan jejak. Kapan didirikan Kampung Naga? Hari dan tanggal tidak terlihat. Soalnya di sini Kampung Naga ini dulunya pas tahun 1956, Kampung Naga sempat terjadi kebakaran yang dibakar oleh gerombolan DI Kartosuwiryo. Nah, dulu pusat DI yang dipimpin oleh Kartosuwiryo letaknya dekat dengan kampung ini, yang letak di seberang Sungai Jura nyampe ke perbatasan Gunung Galunggung. Nah, sempat dari pihak DI ngajak warga Kampung Naga, cuman di kala itu warga Kampung Naga kiblatnya ke Republik, ke pemerintahan yang sah, sampai sekarang ini. Nah, pas tidak ngikut sama DI, semua kampung itu dibakar. Apalagi kalau Kampung Naga dengan konstruksi bangunan seperti ini, mudah terbakar. Untuk warga Kampung Naga tidak bisa membela barang-barang yang ada di Kampung Naga, berikut dokumen pun hangus terbakar semua. Ya, istilahnya bisa disebut Paremun Obor atau hilang jejak. Kapan didirikan Kampung Naga, hari dan tanggal tidak terlihat. Soalnya dulunya tertulis tersurat, cuman sekarang ini tidak tertulis tersirat. Dan di sini kalau dilihat dari patilasan memang terlihat kapan di Kampung Naga. Seperti contoh di sini ada yang disebut bekas pangsolatan. Nah, disebut bekas pangsolatan itu dulu katanya pas Islam turun perintahnya sholat, bukan perintah bikin masjid. Jadi pas waktu itu katanya warga Kampung Naga atau nenek moyang Kampung Naga sarana ibadahnya dulunya membereskan batu-batu kecil supaya ngambil aliran wudhu dekat dengan bantaran sungai, yaitu adanya di bawah gitu. Ya mungkin walaupun udah ada perusahaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab, sebagian batu sampai sekarang ini dikeramatkan di pagar. Ya mungkin dari situ terlihat kapan di Kampung Naga, mungkin pas Islam turun Kampung Naga udah ada, cuman tidak terlihat hari dan tanggal. Soalnya belum tentu ada bekas pangsolatan, tapi gak ada kampung mungkin Kampung Naga. Malahan kalau sekarang kan mesin udah ada, malahan bangunan paling besar paling megah diutamakan masjid kalau di adat Kampung Naga seperti itu. Nah, terus misalnya di sini norma-norma yang di Kampung Naga segudang larangan tapi tidak banyak aturan. Hukum adat satu kalimat pamali udah.
Dengan satu kalimat pamali, di adat tidak boleh istilahnya bukan mempersulit untuk pengunjung, tidak bisa tawar-menawar. Soalnya dengan kalimat pamali, artinya pamali didasari duku rasa welas sarang asih, Rahman Rohim gitu kan. Seperti di sini pamali, seperti contoh misalnya ada pengunjung yang tidak pakai pemandu, tidak tahu ujung-ujung mau masuk ke Bumi Age. Pas ketemu sama warga langsung menegur. Nah, atau deh, atau bu, atau pak, tidak boleh ke situ pamali. Jadi artinya pamali bukan mempersulit, justru kalau di adat mah dasar dengan rasanya ada dede, welas dan asih, ibarat di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, pinah cai pinah tapian, ciri sabumi cari caresa. Soalnya dengan kalimat pamali ada amanat, ada wasiat, tentu juga mungkin ada akibat. Dan di sini tetap satu kalimat pamali ada dan dua bisa kuat sampai sekarang, mungkin ke depan juga seperti itu. Di bawah sinar senja, kami merenungkan setiap pengalaman. Dari setiap jejak yang ditinggalkan, kami menemukan pelajaran berharga tentang kehidupan, kebersamaan, dan kearifan lokal. Saat perpisahan tiba, hati kami dipenuhi dengan rasa terima kasih. Kampung Naga bukan hanya sebuah destinasi, melainkan sebuah pengalaman yang akan terus hidup dalam ingatan dan jiwa kami. Melangkah pergi, namun kenangan tetap abadi. Kampung Naga, sebuah cermin dari kekayaan budaya dan kearifan lokal. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.